Ya. Nah, kita lanjut lagi keluaran. Nah, hari ini saya anggap kalian selesaikan baca. Ya, kamu udah baca sampai mana, Fitri? 13. Berarti masih banyak ini. Selesaikan sampai 40 pasal. Lalu minggu depan, tugas minggu keempat itu kamu sudah menemukan topiknya apa? Topik dulu, ya. Kamu baca keluaran itu yang mana yang paling menyentuh kamu? Itu dulu. Yang kamu eager, punya keinginan tahu yang besar tentang topik itu. Dan saya harap ini ada 8 orang, topiknya bisa variasi, ya. Kalau sama pun eh, ya nggak apa-apa. Tapi kalau bisa sih bervariasi. Jadi ada 8 topik ya dalam keluaran itu. Nah, panduannya lihat aja buku Nisa dia merenungin apa supaya kalian ada referensinya, ya. Nah, maksudnya ada data. Jadi saya mencoba semester ini papernya itu nggak murni eksegesis, tapi eksegesis dasarnya dikembangkan dengan metode patristik eklesia. Nah, sehingga kalian baca buku ini, The Life of Moses ini. Oke. Memang kalau secara eksegesis kan kita pertama ini memang kita harus tahu lapisan satu teksnya apa. Ini tergantung topiknya apa kan. Jadi jangan mulai dari pasal dulu, mau ayat berapa itu nanti. Tapi topiknya dulu. Misalnya saya kelihatan kehidupan Musa itu yang menyentuh saya tuh waktu dia misalnya menyeberangi Laut Merah. Oh, nah, kan kamu waktu udah baca Keluaran kan tahu pasal berapa. Cari lagi, oh ternyata di pasal berapa gitu. Ya. Nah, dapat teksnya, eh, tapi teksnya eh, setelah topik gitu, ya. Nah, terus ini kita masih di sini nih, kita masih di konteks historisnya. Nah, sambil berjalan kuliah, ya kita belajar teksnya, belajar menerjemahkan nanti ya. Lalu sambil kita menafsirkan ayatnya di langkah ke-6. Ya. Nah, kita kalau menafsirkannya kita pakai buku panduannya dua ini. Ini Nisa Eklesialnya, oke. Lalu satu lagi secara eksegesis nanti Eklesialnya buku ini, ya. Nah, dua buku ini yang kalian jadi bahan utama nanti di dalam paper. Yang kalian masih nyusun ini paper ya, belum artikel. Oke. Nah, walaupun nyusun paper kan itu kan karya ilmiah kan. Nah, berarti apa yang kalian tulis itu harus ada ininya, apa, novelty-nya, karena yang kalian tulis itu adalah karya ilmiah paper. Misalnya di dalam karya ilmiah itu atau paper itu harus minimal punya 4 ciri ini: objektif, sistematif, verifikatif, originalitas. Ya, originalitas itu artinya apa? Kamu menawarkan kontribusi baru pada bidang ilmu tertentu, misalnya ya ini exegesis PL ini. Oke. Nah, ini verifikatif bisa diuji kebenarannya. Berarti ini bukan ngarang-ngarang, harus berdasarkan fakta, objektif. Dan ini terstruktur dengan baik, mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Ya, kaidahnya ya saya sudah kasih tahu, misalnya ada langkah-langkahnya 1 sampai 10. Nah, ini terstruktur dengan harus terstruktur dengan sistematis atau kaidahnya, ya langkah-langkahnya. Nah, verifikatif ini yang susah. Itulah sebabnya kita nggak bisa ngarang sendiri, kita harus baca buku, ya, baca artikel dan sebagainya. Oke, tapi bukan hanya itu, kamu harus bisa memberikan atau menawarkan satu kontribusi yang baru. Itu yang kita sering sebut apa? Novelty. Walaupun itu cuma paper dan misalnya orang yang menulis tentang Musa kan nggak begitu banyak. Tapi dari sekian banyak itu
Apa yang bisa kamu berikan sesuatu yang baru? Nah, kamu harus temukan. Ini yang sedang kita latih. Ya, saya ingin latih kalian tuh seperti itu. Oke. Tetapi waktu kamu bahas nanti dalam papernya, ya ikuti langkah-langkahnya. Nah, saya mau langkah-langkahnya seperti apa? Sama seperti kayak bikin artikel gitu loh. Mau bikin artikel, kalian cari dulu temuannya atau hasilnya. Ya, temuan atau hasil itu apa sih? Dari mana kamu bisa dapat? Ya, tentu harus tadi kalau itu verifikatif, kemudian karya ilmiah itu harus objektif, sistematis. Berarti ya kamu mulai dari data, lalu nanti kamu olah atau kamu analisis. Ya, setelah itu baru kamu pakai. Ya, masih ingat nggak ini? Mulai dari data. Nah, data itu ya ini yang kamu baca ini data, salah satu data primer ya, kita keluaran ini. Ya, ya harusnya yang bahasa Yunani dong, gitu, gitu atau Ibraninya. Oke, ya. Lalu nanti data sekundernya ya ada Nisa, ada apa? Ada tafsiran, ya, seperti itu. Nah, terus dari data itu kamu harus ngapain? Kan nggak mungkin kamu ambil semua kan 40 pasal kan? Benar nggak? Kan nggak mungkin kamu tinggal copy paste saja. Itu namanya bukan nulis, itu namanya tinggal mindahin gitu ya kan. Nah, berarti dari data yang banyak itu kamu harus kutip, namanya referensi. Artinya kamu baru seleksi. Nah, itulah mulai dari seleksi itu namanya mengutip. Langkah awalnya saya suruh kalian baca dulu. Karena kalau kita belum tahu data kan kayak kita di hutan ini nggak tahu apa-apa gitu. Yang mana utara, selatan, barat, timur kan. Nah, kalian baca dulu seperti kalian kayak di tengah hutan, mulai meraba-raba. Mana ini yang mau kalian tuju? Nah, berarti mana ini topik yang mau kalian tulis? Dengerin nggak? Oke, nah mulai pikirin. Karena ini udah 1 bulan ini. Jangan sampai telat lagi. Ya. Nah, referensi itu selalu ada 3 cara kan. Kutip langsung, kalau data primer biasanya kalau ayat-ayat Alkitab ya kalian kutip langsung. Nanti kutip langsung teks aslinya bahasa Yunani misalnya. Saya kasih kalian pilihan, boleh Yunani, boleh Ibrani. Kalau Yunani kalian pakai Septuaginta, nah Ibraninya kalian pakai Masoretik ya. Oke, kutip langsung kalau ayat Alkitab. Nah, ini nanti yang mana yang mau kalian kutip, berarti kan sudah ada topik di pikiran kalian. Tidak mungkin dikutip semua. Nah, ini seleksi, ya. Seleksi ayatnya. Lalu, langkah kedua kan ada namanya paraphrase. Nah, paraphrase itu nanti berguna buat data-data yang lain. Misalnya dari Nisa, dari buku-buku atau artikel, ya. Atau yang ketiga, apa? Meringkas. Ya, nah ini referensi. Nah, setelah itu, setelah kamu dapat, kamu kutip kan? Ini kan namanya referensi kamu kutip. Nah, berarti setelah kamu kutip, kamu perlu namanya apa? Olah. Ya, ini kayak bahan masak, lalu kamu harus olah dulu supaya jadi masakannya. Kan gitu. Nah, nanti cara mengutip macam-macam lah ya. Ini kalian sudah tahu kan cara mengutipnya. Nah, ini kalian perlu olah atau kalian perlu yang namanya di sini menganalisa, menggali data kualitatif. Yang kita pakai di sini istilahnya kualitatif. Ya, mungkin udah diajarin kemarin apa itu kuanti dan sebagainya ya. Nah, analisis data kualitatif itu ada langkah-langkahnya. Karena yang mau kalian tulis itu adalah paper akademis, paper karya ilmiah. Berarti ada sistematikanya. Ya. Yang pertama adalah kamu menemukan mengubah data rekaman menjadi teks tertulis.
kalau wawancara misalnya begitu ya. Tapi kan kalian udah langsung ambil dari buku jadi udah gampang. Tinggal kamu ketik aja lagi. Ya kan? Data-data itu tinggal kamu ketik atau sekarang kalau data PDF itu kan kamu tinggal copy paste aja kan. Nah, itu namanya transkripsi. Yang kedua Pak, kamu kasih kode ya. Nah, setelah ada topik, kamu harus baca data-data itu dari mana lagi selain ayat Alkitab. Yang saya suruh kemarin apa? Misalnya topik kamu tentang apa? Hah? Misalnya Eka kira-kira udah ada apa? Kalau belum ya asalnya. Tentang mana misalnya? Oke, saya tertarik tentang mana. Nah, ini datanya. Ya. Oke, datanya ini berapa? Mana? Ini berapa halaman ini? 2 halaman ya kan? Nah, kamu baca baik-baik, renungkan, kutip data-datanya. Oke? Tentu ayat Alkitab kamu kasih tahu saya dulu. Kutip langsung itu. Ya. Kamu transkripsi, kamu tinggal pindahin. Lalu yang kedua apa? Nisa. Nisa kamu baca. Ini kebetulan singkat cuma 2 halaman, ya kan? Tapi itu data yang perlu. Kemudian nanti kamu cari di sini, ya. Nah, yang ini nanti dulu, ya. Tapi karena kita paper exegesis, tapi ya kalian baca ini dan ayat Alkitabnya. Kumpulin data-datanya, oke? Sampai nanti kamu bisa namanya apa? Mengkode. Mengkode itu artinya apa? Kamu kasih kode, kasih nomor aja. Misalnya nanti ada berapa kutipan itu? 1 sampai 30 misalnya. Berarti ada kode 1, kasih angka yang simple. Ya, 1, 2, 3 sampai 30. Kasih kode. Dari yang kamu, kalau ayat itu kan ada kodenya, ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 itu namanya kode. Oke? Nah, udah jelas kan? Baru setelah itu apa? Kamu kategori atau kamu kelompok. Nah, gitu ya. Setelah itu kamu dari kelompok itu sudah dikelompokkan, akhirnya jadi dapat berapa kelompok? Misalnya 3, kelompokkan 3 kelompok. Nah, setiap kelompok kasih tema atau sub topiknya. Oke, ya ini membuat tema. Nah, lalu kamu verifikasi, membandingkan. Nah, membandingkannya itu adalah, oke, membandingkannya itu nanti kamu dengan membandingkan temuan dengan data asli untuk memastikan akurasi. Nah, datanya misalnya dari ini kan kamu dapat dari Nisa ya. Nih. Lalu nanti ada ayat Alkitabnya. Oke? Nah, dari ayat Alkitab ini kan waktu kamu mana tadi? Waktu kamu melakukan pengelompokan, berarti kamu sudah harus apa? Kalau kamu melakukan pengelompokan, berarti kamu sudah harus apa? Sudah buat sintaktik konten. Konten itu apa? Pengelompokan. Pengelompokannya apa? Ada klausa, isi sintaksi berupa klausa. Jadi ada misalnya ini ya, mana itu pasal berapa? Misalnya di pasal 16 lah ya. Oke, misalnya pasal 16 itu ya. Jadi si Eka udah kutip nih pasal 16, udah kutip nih tentang Nisa. Oke, Nisa sekian. Nanti pasal 16 kamu sudah apa? Eka, kamu sudah buat terjemahannya, kamu sudah buat kontennya. Jadi langkah 1 sampai 4 ini ya, ini kan data kan? Data pasal 16. Oke. Nah, dari data itu kamu bikin apa? Pengelompokan yang pasal 16.
Yang dari Nisa juga sama gitu. Kamu kutip datanya dulu, nanti kamu kelompokkan di sini, jadiin satu. Ngerti? Ya, misalnya pasal 16, contoh pasal 16 ini tentang mana, ya? Eka udah kelompokkan. Jadi berapa misalnya? 5 misalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, katakanlah ini ayat 1 sampai 4. Ayat 5 sampai 6. 7 sampai 10. 11 sampai 15. 16 sampai 20. Nah, ini namanya apa? Pengelompokan. Tapi pengelompokan ini kan harus kamu sudah apa? Kamu sudah melakukan yang namanya apa? Di sini. Ah, kamu sudah melakukan namanya sintaktik form ya kan? Lihat. Kayaknya ayat ini sampai ini satu kelompok yang sama ini. Ya, satu kelompok yang sama. Nih. Mau kode-kode memiliki kesamaan atau hubungan. Ya, ini satu kelompok yang sama. Nanti ayat berikutnya satu kelompok lagi. Ayat berikutnya satu kelompok lagi. Oke? Nah, panduannya ini di sini. Kamu lihat misalnya pasal 16 ya. Di sini pasal 12, pasal 16 mana? Ini ya, pasal 16. Ini kan buku ini juga membantu kita udah mengelompok-kelompokin gitu loh. Nih ya. Nah, ini tentang mana? Misalnya anggaplah ini ya. Pasal 16. Nih, dia udah kelompokin. Ya, ayat 4 sampai 21. Nah, ini ayat 4, 7, 14, 15, 16, 20. Oke. Nah, jadi ada berapa kelompok nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada berapa? 6. Ya kan? Nah, jadi buku ini salah satunya gitu loh. Mereka kalau nulis pasti pakai pengelompokan atau coding seperti ini. Ada 6 ternyata kan? Gitu. Nah, jadi misalnya ayat 4 mulai dia ayat 4 sampai ayat berapa itu? 6 berarti di sini. Ayat 4 sampai 6 ini kelompoknya ini. Baru ayat 7 sampai 13 ini kelompoknya. Oke? Paham nggak maksud saya? Nah, kamu akan kerjakan gitu nanti minggu-minggu selanjutnya kayak gitu. Jadi mulai dari temukan dulu topiknya apa, nanti minggu depan. Berarti kalau temukan topik sekarang berarti cari data. Kalau misalnya topiknya tentang mana, datanya di mana? Kalau di Alkitab datanya di mana? Pasal 6, Keluaran pasal 16. Kalau Alkitab kamu kutip langsung aja. Paham? Oke. Tentu kan nggak semua pasal 16 kamu kutip. Misalnya pasal 16 ayat 4 sampai 21. Nah, kamu boleh ikut panduan ini untuk eh, apa referensinya, ya. Jangan semua pasal. Misalnya ayat 4 sampai 21. Karena PL itu pasti panjang-panjang ayatnya. Kecuali kamu bahas Mazmur itu bisa lah. Ya, beberapa ayat. Ada yang pendek kan. Tapi kalau baca narasi seperti Keluaran ini pasti panjang. Jadi gak usah takut dengan ayat-ayat yang panjang gitu ya. Kan biasanya kalian tuh maunya cuma 2 ayat gitu ya. Oke, ini panjang nih memang karena narasi. Nah, setelah itu kamu ketik langsung. Setelah itu kan tadi saya bilang saya mau kombinasi dengan patristik. Berarti baca nih Nisa. Nah, habis itu ini Nisa, paraphrase ini. Oke.
Nah, kalau di PL, di Alkitab itu codingnya udah jelas kan? Codingnya dia udah pakai pasal ayat. Itu namanya coding. Paham ya? Benar. Ya. Tapi kalau di Nisa ada codingnya belum? Nisa belum. Nah, berarti kamu perlu kutip dengan paraphrase, lalu kamu kasih angka ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nanti minggu selanjutnya, ya. Nah, kamu mulai tulis saja. Minggu depan topik, minggu depannya lagi topik dan kutip langsung, ya. Berarti kalau kutip langsung kamu sudah sampai mana? Kalau kutip langsung ayat Alkitab berarti kamu sudah sampai pengkodean. Karena tinggal pindahin. Cuma saya minta kalian sudah terjemahkan paling tidak ya, kutip langsungnya itu jangan cuma mindahin aja bahasa Indonesianya. Tapi kutip langsung itu yang saya maksud kutip langsung itu apa? Kamu ambil teks aslinya. Yang kamu kutip itu apa? Teks asli. Jangan teks bahasa Indonesia. Gitu ya. Ini salah satu aja yang kita pakai. Tapi yang kamu kutip langsung itu apa? Teks asli sesuai ini. Paham ya? Nah, kamu kutip. Tapi jangan cuma kamu kutip. Kamu sudah langsung belajar bikin terjemahan. Ya. Oke, kalau sintaktik formnya nggak bisa, paling kamu minimal kamu bisa nerjemahin. Ya. Nah, setelah itu apa? Kamu bikin kontennya. Kontennya itu berarti kamu sudah bikin pengelompokan ini. Ya, pengelompokannya itu maksudnya kamu kelompokkan ayat ini sampai ini. Ini kan kalau kamu terjemahkan kan? Oke. Nah, kamu bikin pengelompokannya. Pengelompokannya berdasarkan apa? Di sini. Berdasarkan sintaktik formnya yang kamu buat berdasarkan terjemahan literalnya. Nah, panduannya nanti lihat di sini aja. Pengelompokannya misalnya contohnya ini 4 sampai 21 berarti ini ayat 4 sampai berapa ini? 6. Nah, di sini di bahasa ayat 4 sampai 6. Baru pengelompokan yang kedua ayat 7 kan? Nah, ini kelompok yang kedua. Ayat 7 sampai berapa ini? 13. Gitu. Oke, bisa? Ya, dari pengelompokan itu artinya apa? Atau kategori itu. Kamu cari kesamaannya. Paham nggak? Gitu. Nanti yang dari Indonesia itu juga begitu. Misalnya ada 30 kutipan. Kamu kelompokkan kutipan mana yang punya kesamaan. Nah, jadikan satu kelompok. Ya, yang putih-putih, yang merah-merah, gitu. Yang hitam-hitam, ya, yang bulat-bulat, yang kotak-kotak, dan itu namanya pengelompokan. Nah, ini kalau kalian belajar seperti itu namanya belajar apa? Kamu belajar menganalisis data kualitatif namanya. Ya, oke. Jadi yang kalian akan kerjakan adalah kutip langsung ayat Alkitab, langsung terjemahkan, langsung bikin kelompok. Nah, itu untuk 2 minggu lah. Minggu depan topik sama teksnya, ya. Nanti saya kasih di Google Classroom ya. Terus kalian sudah bisa terjemahkan itu berarti udah langkah ketiga. Bukan. Pengelompokan berarti langkah keempat. Itu sudah kamu sudah bisa bikin kontennya. Kontennya itu pasti ada tema dan misalnya tentang mana. Mana itu kan topik atau temanya kan. Kalau ini di sini temanya apa?
Kalau tentang mana? Tema besarnya apa? Pasti ada. Nah, ini dia. The Coil and Mana. Itu tema besarnya. Oke? Subtemanya atau subtopiknya apa? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Iya kan? 6. Ada berapa? 6. Nah, kamu juga harus bisa bikin seperti itu maksud saya. Gitu ya? Ya. Nah, itu berarti nanti tugas minggu berikutnya. Ayat Alkitabnya dulu, fokus. Yang kutip langsungnya dulu. Kamu terjemahin, kamu bikin kelompok. Oke? Nah, nanti minggu berikutnya, sekarang misalnya, kamu mulai mencari data yang lain selain ayat Alkitab. Nah, kenapa kita perlu Nisa? Tadi satu sisi adalah kita udah mau masuk langkah ke-6 nih, karena kamu perlu eklesialnya. Ya, kalau dari segi karya ilmiah, kamu perlu verifikasi namanya. Waktu kamu bikin kelompok dan sudah bikin tema-temanya itu berarti kayak gini ya. Ini namanya tema nih. Ini kan kelompoknya kan. Nah, ini apa namanya? Tema. Paham nggak? Nah, ini kelompok. Habis itu, misalnya ini kamu kasih tema. Temanya apa? Ini spidol selalu nggak bagus ya. Nah, temanya apa nih? Oke. Ini nanti dikerjakan bertahap ya. Nah, setelah dapat tema, buatlah apa? Verifikasi itu apa? Membandingkan. Nah, membandingannya kamu pakai apa? Nisa. Gitu. Nah, nanti ada buku ini juga. Minimal 2. Ya. Nah, mungkin Nisa dulu. Nah, waktu kamu baca Nisa, kembali lagi. Ini jadi data lagi. Kamu perlu paraphrase. Oke? Setelah kamu paraphrase, kamu kutip, kamu paraphrase ya. Habis itu apa? Kamu kasih kode. Ya. Transkripsi kita kan bukan mengubah data wawancara, karena kita nggak pakai wawancara kan. Kita pakai baca buku. Berarti kamu perlu paraphrase. Boleh kedua kamu kasih kode lagi. Kamu bikin kode 1 sampai misalnya berapa? 30 gitu. Nah, habis itu kamu ngapain? Kelompok kan, ya. Terus kamu kasih tema. Ini nggak usah. Kamu langsung aja, karena di sini kan sudah ada kelompok. Paham ya? Kamu tinggal ikuti kelompok ini. Karena kan kamu cuma bikin satu tema kan. Satu paper kan satu tema kan. Kecuali kamu bikin 2 paper gitu, nggak usah. Nah, ini misalnya 1 sampai 3 ini yang sama ini. Kamu masukkan di sini. Ya. Nah, misalnya nih Nisa ya. Nisa ngomong tentang mana? Nih, misalnya ini data ini. Oh, ini ternyata menjelaskan ayat 4. Masukkan di ayat 4. Oke? Nah, misalnya kode 456. Kutipan 456. Ya, ini ternyata menjelaskan ayat 5 sampai 6. Nah, ini. Misalnya ini, kutipan ini. Nah, ini kutipan nomor 2. Oh, ternyata ini menjelaskan kelompok yang mana ini dari sini. Oh, kelompok 2, masukkan di sini. Paham? Nah, ini namanya apa? Pengelompokan. Temanya kan udah tadi, ikuti tema ini. Paham? Nah, itu namanya verifikasi. Nah, verifikasinya itu waktu kamu nulis, kamu udah sebetulnya sudah nulis apa nih? Sedang nulis paragraf. Ya. Jadi kalian sudah nulis paragraf nih.
Nih contohnya. Tulis file itu ada topik, evidence-nya misalnya ayat Alkitabnya. Oke, topiknya apa? Mengandung tema di sini kan. Nah, lalu evidence-nya apa? Ayat Alkitabnya. Kamu kasih analisis. Analisisnya novelty-nya. Berarti dari data sekarang kamu berangkat kemana nih? Hah? Olah data kan? Oke, ini kan kita baru bicara semua data ini. Kita belum ngapa-ngapain. Kamu cuma ngutip, kelompokin. Misal juga begitu, ngutip, kelompokin. Oke, habis itu kamu olah data. Olah data. Olah data itu apa? Olah data itu berarti kamu memahami data yang kamu kutip. Misalnya ini tadi. Ini data yang kamu kutip. Atau minggu lalu kan kita udah banyak bahas kan. Baca ini analisisnya apa? Nah, ini namanya apa? Olah data analisis. Atau istilahnya memahami data, comprehension. Memahami data. Ya, ini semua saya ajarin. Kalian sampai yang tingkat 2, 1, mereka harus memahami ini. Dan ini cara yang memang harus kita tempuh untuk belajar dari awal. Ya, kalau mau yang gampang ya punya ambil punya orang ganti nama itu, ya kan? Tapi itu kan kita belajar bodoh. Harus belajar dari awal sebenarnya. Comprehensionnya, kamu kasih analisis atau kasih apa? Novelty-nya. Kenapa novelty? Tadi kan saya sudah kasih tahu bahwa sebuah karya ilmiah itu harus ada namanya novelty atau unsur kebaruan. Kalau enggak ya kita cuma ngulang-ngulang punya orang, ya. Ngulang-ngulang aja kan capek ya. Nah, ada sesuatu yang novelty yang bergairah. Itu kamu taruhnya di mana nanti? Novelty-nya. Waktu kamu bikin paragraf. Nih di sini ya. Ya. Nah, kalau di sini unsur novelty-nya di mana? Kalau yang nomor 6 ini unsur novelty-nya di mana? Deep structure ya. Deep structure. Deep structure itu apa? Pikiran manusia. Ayat itu kan kamu baca ayat itu pasti kamu punya pikiran. Ya. Nah, itu kamu utarakan, kamu tulis di situ. Kamu nggak usah takut itu benar atau salah. Sesat atau enggak, nanti dulu. Ya. Yang jelas sesat sih kalau Fitri. Ya. Fitri itu mikirnya nggak tahu apa ini. Kamu dulu sini, jangan dekat-dekat nota. Ya, dekat-dekat lagi nih. Oke. Nah, pikiran kita manusia itu namanya apa? Deep structure. Itu novelty yang kamu harus temukan. Tetapi yang di sini apa? Harus bisa bersinergi. Nah, itu namanya verifikasi. Di dalam karya ilmiah itu istilahnya apa? Verifikasi. Atau tadi di atas apa namanya? Verifikatif, dapat diuji kebenarannya. Nah, kalau bahasa teologisnya apa? Bahasa teologisnya di sini apa? Iya, harus bisa bersinergi. Tapi waktu kamu tuangkan dalam tulisan, dalam istilah artikel namanya apa? Pembahasan. Nah, kamu sudah masuk langkah kedua ini. Data itu langkah 1, kamu menemukan, ini namanya temuan yang tadi kelompok-kelompok tadi. Itu namanya apa? Temuan. Yang tadi saya sudah hapus ya. Itu namanya temuan. Oke? Ini bahasa artikel namanya temuan. Nah, kalau bahasa eksegesisnya namanya apa? Ini, kamu sudah bisa bikin yang namanya sintaktik konten. Sintaktik konten itu temuan. Ya.
Kalau bahasa karya ilmiah itu namanya apa? Kamu sudah bikin, tadi sudah analisis data tadi. Oke? Ya? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Paham? Kalau nggak paham, nanti kalian dengerin lagi. Ya. Oke. Nah, kalau kita sudah sampai ke muat, ya perlu kita bahas. Nah, bahas itu kan namanya kamu menafsir. Bahas itu artinya apa? Bahas itu artinya apa? Kamu komparasikan dengan temuan-temuan riset sebelumnya, ya, kamu kasih berikan arti temuan tersebut. Jadi kan temuannya ayat tadi, misal tadi. Kamu kasih arti. Ya, yang kamu temukan apa tadi? Ayat Alkitab. Kamu udah terjemahin, kelompokin, ya kan? Terus yang kamu temukan lagi apa? Dari misal. Kamu pakai, tapi kamu kasih deep structure. Kamu pakainya di mana? Dalam paragraf. Nah, jadi setelah kamu kasih analisis, ini kamu pakai. Namanya, kalau taksonomi namanya apa? Aplikasi. Nah, aplikasinya kamu dalam bentuk paragraf dulu. Maka nanti setelah nanti sampai Nisa, tugas minggu berikutnya adalah kamu mulai kerjakan langkah ke-6. Langkah ke-6 itu isinya apa? Misalnya nih, poin 1. Tadi kan ada beberapa poin kan? Poin 1, nih paragrafnya ini isinya. Kasih tanda merah nanti, topik, ini misalnya kutipan ayatnya, kamu kasih analisis, mungkin ini yang biru kutipan misalnya, atau kutipan dari buku tafsiran tadi, misalnya di Sostom dan sebagainya. Kasih penutup. Nah, yang mana novelty-nya? Yang warna hitam kan? Gitu. Oke? Nah, ini namanya paragraf yang kamu sudah pakai di sini. Misalnya untuk poin 1 atau tadi kelompok 1. Ya. Nah, kalau di artikel itu namanya kamu sedang ngerjakan apa? Langkah kedua. Nah, begitu seterusnya. Misalnya tadi ada berapa? Yang mana? Ada 6 kan? Nah, kamu kerjakan itu isinya semua paragraf. Misalnya kayak gini tadi. Nih, misalnya kelompok pertama nih. Kelompok pertama ayat 4 sampai 6 kan? Nah, ini. Nih. Gitu. Ya kan? Nah, nanti isinya apa? Kelompok pertama ini. Isinya adalah ada topik sentence, kutipan ayat, analisis kamu, kutipan dari buku, penutup. Nah, belajar nulis seperti itu. Kayak contohnya. Oke? Nah, untuk topik kelompok pertama. Nanti kelompok kedua juga sama. Misalnya ayat 7 sampai berapa ini? Ayat 7 sampai 13. Kelompok yang kedua. Nanti isinya semua paragraf seperti ini. Isinya kayak gini, Fitri. Nah, datanya semua sudah ada. Dari Nisa ada, dari buku ini ada, ya, dari ayat Alkitab. Nah, itu nanti yang dikerjakan di minggu-minggu berikutnya. Misalnya 1 minggu 1 kelompok selesai, 1 minggu 1 kelompok selesai, 1 minggu 1 kelompok selesai. Sampai nanti akhir pertemuan kita, kamu sudah kerjakan nanti sudah sampai kesimpulan. Nanti dari kesimpulan, baru nanti kamu bikin metode, nggak usah dulu karena masih paper. Kamu bikin pendahuluan. Ya, nah berarti kan ada pendahuluan. Nanti isinya apa ini? Langkah 1 sampai 10. Oke. Nah, nanti tugas-tugas mingguan yang berat itu di mana? Di nomor 6 ini kan. Nah, nanti pengelompokan misalnya tadi ada 6 kelompok.
Berarti dikerjakan di mana semuanya? 6. Paham nggak? Gitu. Nah, berarti nanti kalau udah selesai, saya kasih lagi tugas mingguan, bikin konsep biologisnya. Oke? Baru kasih ringkasannya. Jadi ikuti ini ya. Cuma cara nulisnya tadi ikuti ini. Ya. Cara mendapat data kelompok-kelompoknya tadi saya udah ajarin cara nulisnya. Tapi outline paper kalian ikuti ini. Nanti 6 udah selesai, 7, 8 sampai 10 nanti. Ya. Nah, berarti mulai yang harus kalian kerjakan adalah lapisan 1 dulu. Cari topik, kutip teks aslinya, bikin kelompoknya. Terjemahan dulu, bikin kelompoknya. Itu kira-kira minggu depan ya. Harus selesai. Bisa? Baik. Minggu depan bisa? Cari topik kan gampang. Tinggal buat terjemahannya, terus kelompokin ya minggu depan. Setelah itu minggu depannya cari verifikasinya. Ini ya verifikatifnya. Yaitu baca nih Nisa. Baca Nisa 1 minggu, kutip lagi. Terus masukkan ke ini. Ke ini. Masukkan ke ini. Nah, misalnya ini kan ayatnya nih. Ya, masukkan ke kelompok ini. Oke. Nah, setelah itu mulai nih kerjakan. Kalau udah sampai pengelompokan berarti kalian sudah ngerjakan sampai mana? Lapisan 1. Paham ya, Remon? Ya, kalau kamu sudah bisa ngelompok-ngelompokin berarti kamu sudah 1 sampai 4. Nah, nanti tinggal tambah konteks historisnya, ambil di buku Nisa. Oke. Nah, setelah itu mulai nih kerjakan semantik kontennya. Ya. Oke, itu dulu. Yang penting sekarang temukan, baca dulu keluarannya, temukan topiknya apa. Oke, kelas kita kemudian itu tadi tentang tugas ya. Kelas kita nanti akan banyak bahas ya ini tadi. Langkah 5, langkah ke-6 nih. Tentang langkah ke-5 konteks historisnya itu kan juga kembali lagi ini kalian perlu kutip tentang historisnya nanti. Ya, misalnya pasal tentang mana, konteks historisnya di mana di sini? Dalam rangka apa itu kok muncul mana? Latar belakangnya apa itu maksudnya historis ya. Ya. Nah, kalian perlu baca misalnya dari Nisa kalian bisa kutip di sini. Kok tiba-tiba muncul mana di tengah padang gurun? Ya, konteks sejarahnya seperti apa? Nah, bisa kalian masukin. Ya. Tapi latihan-latihan nanti kita adalah di sini nanti. Waktu kalian mau nulis ini kan namanya eksegesisnya di sini. Ya. Misalnya ngutip ayatnya, tapi kamu kasih komentar. Ngutip Nisa, kasih komentar. Nah, ini yang kita perlu latih. Misalnya kamu ngutip ini, kamu lagi bahas Keluaran 16 ayat 7. Ya, kamu baca tuh Keluaran 16 ayat 7, terus kamu terjemahkan, kamu udah kelompokin. Nah, sekarang kamu mau nulis kayak gini nih. Oke, perhatikan ya. Misalnya tadi, Keluaran 16 ayat 7. Ya, ayatnya itu kan bunyinya gini. Pada pagi hari kamu akan melihat kemuliaan Tuhan karena ia telah mendengar kamu bersungut-sungut kepadanya. Sebab siapakah kami ini sehingga kamu bersungut-sungut kepada kami? Kamu udah terjemahkan nih, kasih ayatnya di sini. Di warna biru ini. Nah, oke? Ya. Kamu udah terjemahkan ke bahasa Indonesia. Terjemahnya ke mana?
bahasa Indonesia ya, dari teks aslinya. Kamu kutiplah Keluaran 16 ayat 7. Nah, terus kamu kutiplah dari Nisa ini yang sudah kamu baca tentang ini tadi. Tapi kamu perlu kasih analisis. Nah, analisisnya kamu kutipnya misalnya dari sini. Oh, Justin Martyr, bukan hanya Nisa nih. Ada Martyr yang mengatakan, Justin Martyr mengatakan ini. Kamu kutip ini, ya, atau kamu paraphrase ini. Kalau kutip langsung, kamu pakai bahasa Inggrisnya, jangan kamu terjemahkan. Kecuali kamu paraphrase, kamu boleh terjemahkan. Ya. Nah, lalu kamu kasih komentar di sini. Nah, ini yang akan kita latih dalam kelas-kelas kita. Ya, gitu. Sehingga yang saya ajarkan itu memang jadi panduan kalian ngerjakan papernya. Jadi inti kelas kita itu adalah sebetulnya gimana nih kalian nulis papernya dengan baik. Itu maksudnya. Kalau materi nggak bisa selesai memang banyak sekali. Ya, materi banyak banget kalau keluaran. Oke, tapi seberapa materi yang saya bisa bagikan, itu jadi guidance ya, jadi arahan nanti kalian nulis papernya. Sehingga memang ya penilaian paling besarnya nanti di papernya 50%, 50%. Jadi kita nggak ada ujian ya. Kecuali yang papernya jelek, ya nggak selesai-selesai, ya nanti kita kasih ujian aja. Ujian juga jelek, ya udah, goodbye. Ya Fitri. Oke, ada pertanyaan? Atau mau ada ujian? Nah, ada ujian kalau papernya gagal. Nah, ujiannya nanti di tengah lapangan situ. Bawa meja, tulis sendiri di situ. Nanti kita foto rame-rame. Oke, kalau enggak kita lanjut ya materi kita. Nah, tadi saya jelasin tentang ini. Misalnya, eh, kalian harus bisa yang namanya, sebetulnya ada istilah ya. Kalau kalian bikin kalimat topik, nanti kan mau bikin ini ya. Iya, ada eh, kalau bisa kalian kasih istilahnya itu eh, apa namanya ya? Istilahnya itu adalah hook. Hook itu tahu nggak? Hook itu kalau kamu mancing, sam, kamu kasih umpan yang the best di awal itu. Itu namanya hook, gitu ya. Berarti kamu perlu menulis kalimat-kalimat topik yang menarik, gitu. Caranya adalah ini ini ya. Jadi kalimat topik itu ada hooknya. Hooknya itu istilahnya gini, kalimat-kalimat yang eh, surprise gitu. Tapi memang perlu didukung oleh apa? Analisis dan evidence. Topik itu nggak hanya hook aja, tapi ada evidence-nya gitu. Ya. Nah, ini cara kita membuat kalimat topik nanti. Oke.